Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam mata kuliah pengambilan keputusan dan melalui media online. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ripai MPD dan saya sayangi kawan-kawan seperjuangan sejawat MPI reguler yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya akan mempresentasikan pemaparan pemakaran saya. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit informasi tentang makalah saya yang saya ambil dari berbagai sumber untuk memperkuat dari riset saya. Kiranya kritik dan saran teman-teman dapat membangun dan menyempurnakan dari riset saya. Dalam pemakalan ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan proses pembuatan keputusan, pembuatan keputusan merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dari organisasi dan manajemen. Pembuatan keputusan bukan hanya fungsi pemimpin, tapi juga suatu proses partisipasi seluruh anggota untuk meningkatkan fungsi-fungsi dalam manajemen. Bagi pemimpin, pembuatan keputusan menjadi salah satu fungsi yang tidak dapat dihindari untuk tidak melakukannya. Sebab tanpa ada pembuatan keputusan, fungsi pemimpinan tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Keputusan merupakan suatu manifestasi kewenangan pimpinan untuk sangat diharapkan oleh bawahan. Sebab dalam pembuatan keputusan, seluruh kegiatan bawahan menjadi tidak pasti. Dalam bidang pendidikan, pengambilan proses pembuatan keputusan itu sangat penting. Mungkin dilaksanakan dari dasar atas kebijakan dan rencana yang menurut serta untuk menghadapi masa depan pendidikan yang lebih baik. Kebijakan dan perencanaan pengambilan keputusan dalam pendidikan ini merupakan bentuk seperangkat keputusan-keputusan untuk mengendalikan dan merekayasa masa depan dalam upaya membangun manusia Indonesia menghadapi masa depan yang lebih baik, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, pembuatan keputusan dalam pembangunan pendidikan memegang peran penting dalam kualitas pembuatan keputusan, merupakan titik sentral dalam pembuatan keputusan untuk kemajuan pendidikan. Ini mengandung arti bahwa untuk menghasilkan keputusan-keputusan itu menuntut dipenuhinya persyaratan profesional yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan atau manajemen atau kepala sekolah yang profesional dalam pembuatan keputusan. Dari sudut pandang pengambilan keputusan itu ada beberapa paradigma yang dapat kita pakai. Yang pertama itu dari sudut pandang yang lebih luas. Pembuatan keputusan menggambarkan suatu proses melalui serangkaian kegiatan-kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Pembuatan keputusan merupakan keseluruhan dari pencapaian dan keputusan alternatif sampai pemilihannya. Next. Pembuatan keputusan atau proses pembuatan keputusan itu ada 6 langkah. Yang pertama itu pengertian pembuatan keputusan yang saya jelaskan dari awal pemakaran tadi. Yang kedua itu proses-proses dalam pembuatan keputusan yang saya jelaskan dalam suatu sentuhan pendidikan.
Ketiga itu tipe-tipe pembuatan keputusan. Tipe-tipe dalam pembuatan keputusan itu ada beberapa hal: untuk memecahkan masalah, kedua untuk mengambil objek ataukah suatu permasalahan yang dapat menjadi bawaan lebih baik atau teratur. Kedua, keuntungan dan kerugian dalam pembuatan keputusan. Nah, dalam poin keempat ini saya akan jelaskan nanti dari slide ke-7 dari per poin saya. Keenam, yang kelima itu metode keputusan, yang keenam itu pemecahan masalah. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana proses dalam pembuatan keputusan itu. Ada 6 poin. Yang pertama itu perumusan masalah, yang kedua itu pengembangan alternatif, ketiga evaluasi, keempat pemilihan alternatif yang terbaik, kelima implementasi keputusan, keenam evaluasi hasil dari keputusan. Tahap-tahapan pengambilan keputusan ada 2 tipe atau 2 model. Yang pertama itu keputusan yang diprogram, artinya keputusan memiliki skema atau rancangan yang objektif sehingga pengambilan keputusan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, keputusan tidak diprogram, artinya keputusan yang tidak memiliki rancangan terlebih dahulu namun mengambil keputusan dengan kondisi yang terjadi, atau lebih kerennya dengan disebut sikon. Kemudian saya akan menyebutkan dari poin keempat tadi, ada keuntungan dan kerugian dalam pembuatan keputusan atau proses pembuatan keputusan. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan menyebutkan keuntungan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama itu suatu perhitungan sejumlah pengetahuan yang dapat memberikan informasi dari pengalaman yang lebih baik, sebagaimana suka untuk mengambil keputusan. Yang kedua, situasi dan masalah dilihat dari berbagai sudut pengetahuan, pengalaman oleh setiap individu yang ada dalam kelompok yang mempunyai berbagai keahlian. Ketiga, didapatkan suatu pengertian dalam mengambil keputusan. Keempat, hasil akhir dari keputusan pembuatan keputusan merupakan hasil bersama. Yang terakhir dalam keuntungan pembuatan keputusan ini adalah merupakan tempat pelatihan berbagai kelompok yang kurang memiliki pengalaman dalam pembuatan keputusan itu sendiri. Tentunya jika kita membahas tentang ada kerugian pembuatan keputusan, pasti ada keuntungan pembuatan keputusan, pasti ada kerugian pembuatan keputusan. Kemudian saya akan menyebutkan kerugian pembuatan keputusan. Dalam terjadinya adanya tekanan sosial dari anggota kelompok itu sendiri. Yang kedua, kehendak atau permainan politik dari sebagai kelompok yang mempunyai kepentingan pribadi dalam mengubah pikiran sehat. Ketiga, terkadang-kadang kerugian pengambilan keputusan ini memiliki aspek pikiran kelompok yang berkurang karena didominasi oleh kelompok kecil anggota yang berbicara keras atau kemauan dengan akal dengan pemikiran sendiri. Dikarenakan memang ada 2 argumentasi, sehingga pertimbangan yang kurang utama atau yang paling diutamakan itu akan tersingkir. Jadi memiliki keputusan yang lebih efisien. Yang terakhir, ada kalanya karena kelompok bawahan posesif penyebab adanya hasrat untuk melanggar pertimbangan dan mengevaluasi tindakan alternatif. Oke, saya akan tadi saya sebutkan pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan. Tentunya dalam pembuatan keputusan itu tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada. Yang pertama itu proses pemecahan masalah. Yang kedua, sedikit situasi masalah dengan menentukan masalah mengenai tujuan dan keputusan penyebab masalah untuk diambil keputusan itu. Yang selanjutnya, pengembangan alternatif dengan mencari alternatif yang kreatif dan jangan dahulu mengevaluasi pembuatan keputusan itu.
Yang terakhir, lakukan pembuatan keputusan dan tindak lanjut dengan rencana pelaksanaan pembuatan keputusan. Lakukan rencana dan monitor pelaksanaan dan adanya penyelesaian pembuatan keputusan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah ucap saya, mohon maaf. Lebih kurang kritik dan saran teman-teman saya butuhkan untuk memperbaiki hasil riset dan presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.